Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasista Dianiela dan teman saya Rian Kurniawan. dari D3 Teknik Elektronika akan mempresentasikan tentang ICNE 555. 1. Pengertian. Mengenal IC 555 atau IC timer dan konfigurasi kakinya. IC timer atau IC pewaktu adalah jenis IC yang digunakan untuk berbagai rangkaian elektronika yang memerlukan fungsi pewaktu dan multivibrator di dalamnya. Beberapa rangkaian yang memerlukan IC timer diantaranya seperti waveform generator, frekuensi meter, jam digital, counter, dan lain sebagainya. IC timer atau IC pewaktu yang paling populer saat ini adalah IC 555 yang dikembangkan oleh Hans R. Kamensin yang bekerja untuk Signetic Corporation pada tahun 1970-an. Pada dasarnya, IC timer 555 merupakan IC monolitik pewaktu yang menghasilkan osilasi atau oscillation dan waktu penundaan atau delay time dengan keakuratan dan kestabilan tinggi. IC timer 55 yang umum digunakan adalah IC timer 55 yang berbentuk DIP atau Dual Inline Package dengan terminalnya. Namun, seiring dengan perkembangannya ini, kita dapat menemui beberapa versi IC 555, di antara seperti IC 556 yang menggabungkan dua buah IC 55 dan kemasan 14 kaki. IC 558 yang menggabungkan 4 IC 55 dalam satu kemasan atau 16 kaki, serta IC 555 yang mengkonsumsi daya rendah seperti 755 dan TLC 55 yang sebuah IC 55 yang berbentuk DIP 8 kaki cukup murah sekitar 2.000 hingga 5.000 tergantung merek dan tipenya. Berikut adalah jenis-jenisnya. Kaki 1, ground. Terminal ground atau terminal negatif sumber tekanan DC. Kaki 2, trigger. Terminal trigger pemicu digunakan untuk memicu output menjadi high. Kondisi high akan terjadi apabila level tegangan pada kaki trigger ini berubah dari high menuju ke lebih kecil sepertiga VCC. Kaki 3, output. Terminal output keluaran yang memiliki dua keadaan yaitu tinggi high dan rendah low. Kaki 4, reset. Terminal reset apabila kaki 4 di-ground-kan, output IC akan menjadi rendah dan menyebabkan perangkat ini menjadi off. Oleh karena itu, untuk memastikan IC dalam kondisi on, kaki 4 biasanya diberikan sinyal high. Kaki 5 atau kontrol, terminal control voltage atau pengatur tegangan, memberikan akses terhadap pembagi tegangan internal. Secara default, tegangan yang ditentukan adalah VCC. Kaki 6 atau thresh, terminal threshold digunakan untuk membuat output menjadi low. Kondisi low pada output ini akan terjadi apabila kaki 6 atau kaki threshold ini berubah dari low menuju sepertiga VCC atau lebih besar dari sepertiga VCC. Kaki 7 atau dish, terminal discharge. Pada saat output low, impedansi kaki 7 adalah low, sedangkan pada saat output high, impedansi kaki 7 adalah high. Kaki discharge. Ini biasanya dihubungkan dengan kapasitor yang berfungsi sebagai penentu interval pewaktuan. Kapasitor akan mengisi dan membuang muatan seiring dengan impedansi pada kaki 7. Waktu pembuangan, muatan inilah yang menentukan interval pewaktuan dari IC 555. Kaki 8, VCC. Terminal positif sumber tegangan DC, sekitar 4,5 volt atau 16 volt. Prinsip kerja. Pada skematik terdiri dari sebuah IC 55, dua buah resistor, dan sebuah rangkaian elko. Saat rangkaian diaktifkan, mula-mula kapasitor C1 mengisi muatan R1 dan R2. Kapasitor mengisi muatannya hingga tegangan pada C1 lebih dari
2/3 VCC. Artinya, jika tegangan kerja adalah 5 volt, maka kapasitor mengisarkan tegangannya high saat tegangan pada C1 lebih sedikit saja dari 3,33 volt. Transistor ini berada pada pin 7 akan aktif sehingga muatan pada C1 dibuang ke kaki lewat F2. Tegangan pada C1 dibuang sampai nilainya sedikit di bawah dari 1,6 volt. Saat kapasitor C1 membuang muatan, output pin 3 IC akan berubah menjadi low. Berkurangnya tegangan C1 di bawah sepertiga VCC menyebabkan transistor internal pada kaki 7 terputus. Maka kapasitor mengisi lagi sebagai 2/3 VCC menyebabkan siklus yang berulang terus-menerus. Kerja dari rangkaian dapat dihentikan dengan cara menghubungkan pin 4 atau reset ke ground. Dengan cara ini, maka output pin 3 tidak akan berubah atau low. Dari prinsip kerja di atas, dapat fakta bahwa kapasitor mengisi muatan lewat R1 dan R2, sedangkan kapasitor mengosongkan muatan hanya lewat R2 saja. Dengan perbedaan resistansi ini menyebabkan perbedaan interval waktu C1 pada saat mengisi dan membuang muatan yang berpengaruh pada output pin 3 IC. Dengan demikian, terdapat perbedaan waktu output pada saat logika high dan low. Perbedaan waktu ini disebut delay cycle, sirkuit siklus tugas. Frekuensi dan duty cycle. Frekuensi adalah banyaknya siklus gelombang yang dapat dihasilkan dalam 1 detik. Frekuensi dinyatakan dalam satuan Hertz. Duty cycle adalah perbedaan waktu sinyal pada saat logika high dan low. Duty cycle dinyatakan dalam satuan persen. Semakin besar duty cycle-nya, maka semakin besar pula range sinyal high-nya. Pada rangkaian IC 555, kita dapat mengatur besar frekuensi dan duty cycle-nya dengan mengatur nilai R1, R2, dan C1. Rumus, cara menghitung. F sama dengan 1,44. Dalam kurung R1 plus R2, tutup kurung kali C1. Pada skema di atas diketahui nilai R1 sama dengan R2 sama dengan 10 kilo ohm. C1 sama dengan 10 mikrofarad, maka frekuensinya adalah F sama dengan 1,44 dikali 10 kilo ohm plus 2,10 kilo dikali 0,00001 farad. Nilai 10 mikrofarad diubah menjadi farad. F sama dengan 1,44 atau 0,3. Untuk duty cycle, rumusnya adalah D sama dengan R1 plus R2 kali 100 atau R1 plus 2R2. D sama dengan 10K plus 10K kali 100 atau 10K plus 2,10K. D sama dengan 2000K atau 30K. D sama dengan 66,6%. Hasil Proteus IC-NE 555 akan dipresentasikan oleh Rian. Cara kerja. Interval dan jeda waktu nyala dan padamnya LED dapat diatur melalui potensi yang ada pada rangkaian. Jika hambatan pada potensio kecil, maka interval dan jeda waktu menyala dan padam nyala akan cepat. Sebaliknya, jika hambatan pada potensio besar, maka interval dan jeda waktu nyala padam nyala akan melambat atau pelan.
Rangkaian ini dapat dikembangkan dan diaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Misal, lampu tanda bahaya atau bahkan untuk lampu rambu lalu lintas yang tentunya berfungsi. Rangkaian ini dapat dibuat difikasi sedemikian rupa agar berfungsi dengan baik dalam penerapannya. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah hasil rangkaian yang dibuat berdasarkan simulasi yang dilakukan pada Proteus.